Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Usman SPD. Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Paguyaman, Kabupaten Walemo, Provinsi Gorontalo. Pada video kali ini, saya akan memaparkan terkait tugas kami sebagai calon guru penggerak, yakni koneksi antar materi pada kesimpulan dan refleksi modul 1.1 terhadap pemikiran Ki Hajar. Adapun yang menjadi kerangka pembelajaran pada modul 1.1 ini, pertama mulai dari diri, kemudian ada eksplorasi konsep, ada ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, dan terakhir koneksi antar materi. Pada bagian mulai dari diri, kita sebagai peserta diajak untuk merefleksikan diri sejauh mana kita mengenal pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bukan hanya itu saja, kita diajak untuk berdialog dengan diri kita, apakah di dalam diri kita ini bisa menemukan pemikiran Ki Hajar Dewantara di saat kita menjadi pendiri. Kemudian di eksplorasi konsep ini kami sebagai peserta diajak untuk menganalisis konsep-konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dilanjutkan pada ruang kolaborasi, kami sesama peserta calon guru penggerak diajak untuk berdiskusi, menyampaikan pemikiran, gagasan sesama CGP, kemudian difasilitasi oleh fasilitator. Selanjutnya pada demonstrasi kontekstual ini kita mendesain strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi saya di sini membuat video yang menggambarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang saya dapatkan setelah belajar modul 1.1 ini. Pada bagian elaborasi pemahaman ini, kita menyampaikan ide-ide atau gagasan-gagasan yang kita pahami terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara pada ruang virtual yang difasilitasi langsung oleh instruktur. Tapi sebelum masuk pada ruang virtual ini, kita diharapkan menyampaikan atau menuangkan pertanyaan-pertanyaan yang belum kita pahami pada konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada bagian terakhir di kerangka pembelajaran modul 1.1 ini, yakni koneksi antar materi, kita membuat kesimpulan dan refleksi terkait dengan pengetahuan dan pengalaman baru yang kita peroleh setelah mempelajari modul 1.1 ini. Asas pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Jadi ada dua, pendidikan dan pengajaran. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan untuk pengajaran ini merupakan bagian dari pendidikan itu sendiri, di mana proses pendidikan dalam memberi ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup dari anak itu sendiri, baik secara lahir maupun secara mati. Selanjutnya dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni yang pertama sistem Among, ini menuntut sesuai kodrat alam dan zaman, berpihak pada murid, budi pekerti, trikon Ki Hajar Dewantara, yakni kontinuitas, konvergensi, konsentris, kemudian ada merdeka lahir batin, bukan tabula rasa, pendidik seperti petani atau tukang kebun kehidupan. Hal yang saya percaya tentang murid dan pelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 ini, yang pertama, pembelajaran itu didominasi oleh guru itu sendiri, kemudian perlakuan yang sama di semua murid. Dulu ketika melihat hasil
yang dicapai oleh siswa pada saat evaluasi. Kemudian ketuntasan itu hanya dilihat dari nilai KKM, khususnya aspek kognitifnya saja. Pelajaran lebih banyak membaca dan menulis saja. Kemudian untuk ketuntasan penyampaian materi lebih kami pentingkan daripada memahami karakteristik siswa itu sendiri. Hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini, yang pertama tentunya pembelajaran lebih terpusat kepada siswa itu sendiri. Kemudian siswa diperlakukan sesuai dengan karakteristik masing-masing dari siswa itu, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Kemudian pembelajaran dilakukan secara menyeluruh, meliputi cipta, rasa, dan kasa, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian guru wajib harus tulus, ikhlas, dan penuh dengan kesabaran dalam menuntun siswa itu sendiri. Hal yang segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, tentunya yang pertama saya akan lakukan mengenali karakteristik dan kebutuhan siswa itu sendiri, menjalin komunikasi yang baik, kemudian merancang pembelajaran yang bervariatif, yang menyenangkan, yang mengakomodasi seluruh kebutuhan belajar siswa yang beragam, yang sesuai dengan zamannya, melibatkan siswa dalam kegiatan belajar melalui model dan metode pembelajaran yang bervariasi dan berbasis aktivitas. Kemudian pembelajaran dengan cara menuntun, tidak menuntut, dan terakhir pembelajaran tidak hanya berfokus pada kognitifnya saja, melainkan memperhatikan juga aspek dan psikomotor dari siswa itu sendiri. Terakhir, harapan kedepannya guru dan murid dapat berkolaborasi untuk menginisiasi atau menciptakan kedalaman, rasa takut dan kasmaran, spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian siswa dan guru merdeka belajar yang berkolaborasi bersama menggali dan mengembangkan potensi siswa, mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being. Saya pikir demikian dan saya ucapkan banyak kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.